dampak pandemi COVID-19, dan tentu saya akan langsung nanti mereview sedikit tentang dampak pandemi dan akan langsung kepada yang penting adalah bagaimana pemulihan pembelajaran untuk merespon rendahnya capaian belajar, kondisi psikologis anak-anak kita yang terdampak COVID-19. Bapak Ibu, sudah 2 tahun, kita lebih dari 2 tahun, Maret 2020 sampai ini bulan Juni 2022, kita ada di masa pandemi COVID-19. Beberapa akibat dari pandemi ini telah menyebabkan tingginya angka putus sekolah. Menurut survei kami di Dapodik, hampir 0,5 juta siswa SD, ada penurunan jumlah siswa SD di SD, di SMP, maupun jenjang-jenjang yang lain. PAUD juga mengalami penurunan, dan ini boleh jadi karena anak-anak kita mengalami kesulitan dan terpaksa mungkin harus bekerja untuk mencukupi atau mensupport orang tuanya dalam kebutuhan ekonomi. Kemudian adanya beberapa lembaga atau yayasan pendidikan yang terpaksa menutup atau menghentikan kegiatannya karena kesulitan keuangan. Banyak orang tua tidak melihat adanya peran sekolah karena merasa anaknya tidak berangkat sekolah. Kemudian terjadi penurunan capaian belajar, dan ini merupakan salah satu dampak yang diukur oleh berbagai atau disurvei oleh berbagai lembaga dan menggambarkan bahwa kita terjadi penurunan capaian belajar. Kemudian dampak-dampak lain ada kekerasan fisik, kekerasan seksual, kemudian angka pernikahan dini yang meningkat dari sebutan Bu Sekjen, dan tingginya permintaan rekomendasi menikah dini di pengadilan agama. Dan ini menggambarkan bahwa patut diduga bahwa itu adalah anak-anak kita di jenjang SMP dan SMA. Itu beberapa risiko secara psikologis. Kemudian dari sisi penurunan capaian belajar, dari survei kita disebutkan bahwa untuk literasinya, kemampuan baca tulis, menganalisis bacaan dan sebagainya, selama setahun survei itu mengalami penurunan sebanyak 6 bulan hasil belajar dibandingkan dengan keadaan normal. Ini rata-rata Indonesia. Ada daerah-daerah mungkin yang penurunannya hanya 2 bulan, hanya 4 bulan. Tapi ada juga yang penurunannya mungkin sampai 8 atau 10 bulan. Tergantung pada dinamika yang ada di setiap daerah. Kemampuan numerasi anak-anak kita mengalami loss, mengalami kehilangan pembelajaran setara dengan 5 bulan. Dan ini juga rata-rata Indonesia, dan masing-masing daerah bervariasi sesuai dengan peran orang tua, ketersediaan akses, ketersediaan perangkat pembelajaran, dan kesanggupan guru serta anak-anak untuk belajar secara campuran begitu. Ada survei lain yang oleh Pusdijak tentang penurunan standar deviasi dari capaian anak-anak kita, kemudian juga penurunan peningkatan angka putus sekolah, kemudian dampak-dampak lain yang ditimbulkan. Ini sudah terjadi Bapak Ibu. Kemudian pandemi COVID sampai hari ini kita masih dinyatakan sebagai masa pandemi, belum masuk ke endemi. Jadi kita masih harus hati-hati di dalam mengelola pembelajaran agar anak-anak kita aman, tapi tidak terjadi learning loss. Kemudian dalam sejarah tentang pengelolaan pembelajaran selama pandemi COVID, ini sudah ada 6 SKB 4 Menteri yang diterbitkan untuk merespon setiap saat, setiap periode punya kebijakan-kebijakan yang berbeda karena disesuaikan dengan dinamika COVID yang sedang berkecamuk pada masa itu. Nah, yang terbaru SKB yang dikeluarkan di bulan April yang lalu, ada beberapa kebijakan yang dibuat oleh 4 menteri ini untuk bisa merespon agar anak-anak kita bisa segera belajar tatap muka karena mereka sudah terlalu lama dikunci di rumah, tidak bisa belajar berinteraksi dengan Bapak Ibu gurunya. Ada prinsip-prinsip pembelajaran yang diterapkan selama pandemi COVID, diantaranya kita menerapkan 2 platform pembelajaran, yang tatap muka dan pembelajaran jarak jauh, atau bisa juga campuran. Kemudian ada kategorisasi daerah-daerah yang boleh PTM penuh 50% dan sebagainya, ada kategorinya. Kemudian orang tua dapat memilih, membuat pilihan bagi anak-anaknya apakah dia akan PTM atau mengikuti PJJ dari rumahnya. Kemudian pilihan-pilihan tersebut harus diverifikasi oleh dokter bahwa kalau dia sakit harus dinyatakan dengan surat dokter.
Kemudian tadi disebutkan oleh Bu Sesjen bahwa Kemendikbud membuat kebijakan melonggarkan penggunaan dana BOS. Kemudian dana BOS-nya dibuat indeksnya majemuk. Termasuk dana BOS bisa digunakan untuk merespon pandemi COVID, membeli masker, membeli alat kesehatan, dan UKS yang lebih baik lagi untuk memastikan keluarga sekolah tetap aman. Itu beberapa kebijakan yang kita ambil. Kemudian ini panduan penyelenggaraan, dan sekarang saatnya kita sedang masuk ke masa pemulihan pembelajaran. Jadi ini akan saya lewati saja. Jadi ini beberapa ketentuan terkait dengan levelisasi satuan pendidikan yang boleh membuka pembelajaran tatap muka. Jadi yang masih diizinkan untuk PJJ itu hanya pada level 4 yang angka vaksinasi dosis kedua PTK-nya masih kurang 80% dan penduduk lansianya vaksinasi 2-nya kurang dari 60%. Itu masih diizinkan PJJ. Yang lainnya tadi sudah disebutkan oleh Bu Sesjen, 94% dan lebih seharusnya sudah membuka pembelajaran tatap muka. Ini kebijakan kita. Nah, ini kantinnya bagaimana kita kendalikan supaya sumber makanannya sehat, pengelolaannya baik, kapasitas kantin diperhatikan. Tidak boleh lagi keroyokan seperti zaman dulu ketika masa-masa normal. Ini beberapa kegiatan olahraga sudah diperbolehkan di ruang terbuka. Kemudian prosedur penghentian PTM sudah ada, nanti bisa dibaca sendiri. Vaksinasi PTK dan peserta didik perlu didorong. Jadi Bapak Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala-kepala sekolah, kami mohon untuk memastikan bahwa PTK-nya, pendidik dan tenaga kependidikannya sudah divaksinasi. Karena ini adalah salah satu ikhtiar kita untuk menjaga kesehatan guru, tenaga kependidikan, kepala sekolah, murid, dan juga keluarganya di rumah. Ini vaksinasi tetap harus didorong untuk terus digalakkan karena capaian kita masih belum sangat tinggi. Penguatan ini kemudian ini hal penting Bapak Ibu. Setelah kita mengalami pandemi COVID lebih dari 2 tahun, kemudian inilah saatnya kita melakukan pemulihan pembelajaran. Untuk memulihkan pembelajaran, syarat pertama adalah segera PTM 100%. Kenapa Bapak Ibu? Karena saat ini kondisi secara umumnya sudah aman. Banyak beberapa wilayah, beberapa daerah yang mungkin masih belum aman, itu dipersilakan masih belum mencapai 100%. Tetapi daerah-daerah yang sudah aman, level 3, 2, 1, maka itu sudah seharusnya membuka tatap muka. Karena kita sudah rindu dengan sekolahnya. Dan untuk bisa tatap muka aman, ikuti protokol kesehatan yang sudah menjadi lampiran dari SKB 4 Menteri yang terakhir diterbitkan. Jadi saya tidak akan sebutkan di kesempatan ini. Kemudian dalam kerangka pemulihan pembelajaran ini, kita melakukan pemulihan pembelajaran dengan yang pertama memberi pilihan kepada satuan-satuan pendidikan untuk bisa memilih apakah mereka akan menerapkan kurikulum nasional 2013, kurikulum darurat, atau kurikulum merdeka. Bapak Ibu, syarat yang kita harus lakukan, apa langkah yang perlu kita lakukan selain tadi segera membuka PTM 100% yang aman dengan berbagai penerapan protokol yang ketat, itu adalah dalam sisi pembelajaran, maka ibarat anak-anak itu baru pulih dari sakit, maka hendaknya materi pelajarannya atau makanannya tidak boleh terlalu banyak. Dalam konteks mata pelajaran, maka materi belajarnya tidak boleh terlalu berlebihan, harus disederhanakan. Itu langkah pertama di pembelajaran. Langkah kedua adalah kita ketika anak itu pulang dari rumah sakit, untuk memulihkan kesehatannya, berikan gizi yang baik, gizi-gizi yang esensial yang diberikan pada anak-anak. Dalam konteks pembelajaran, ketika kita memulihkan pembelajaran, tadi materinya jangan terlalu banyak. Yang kedua, fokus kepada kompetensi-kompetensi esensial yang dibutuhkan anak-anak kita untuk mempercepat pemulihan pembelajaran. Salah satu fokus kita pada pembelajaran ini adalah
kemampuan literasi anak-anak kita, kemampuan numerasinya, dan pengembangan serta pemulihan karakternya. Tiga hal itu yang menjadi menu penting. Kalau di sakit tadi, proteinnya, vitamin-vitaminnya diperbanyak, gizinya diperbaiki. Yang ketiga, pembelajarannya dipersyaratkan harus dengan yang namanya pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran yang lebih menarik anak-anak kita, agar mereka senang belajar, tertarik belajar, sehingga terangsang imajinasinya, terangsang kreativitasnya, bisa bekerja secara kelompok dengan berbasis proyek dan sebagainya, dan dengan pembelajaran yang menyenangkan. Dengan sajian yang menyenangkan, maka anak-anak kita akan bisa melakukan pemulihan pembelajaran lebih cepat dibandingkan dengan biasanya, dengan umumnya. Jadi pilihannya adalah materi disederhanakan, kemudian fokus kepada materi yang esensial, dan disajikan dengan cara-cara yang lebih konstruktif, lebih lebih transformatif bagi anak-anak kita. Nah, itu dari sisi kurikulum. Nah, kurikulum yang memenuhi kriteria tadi, sederhana materinya, kemudian fokus pada materi-materi esensial, dan penyampaiannya dengan transformatif, dengan paradigma baru, adalah kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka ini adalah kurikulum yang sudah diterapkan di sekolah penggerak, dan saat ini sudah setahun diterapkan di sekolah penggerak. Pada tahun ini ditawarkan kepada satuan-satuan pendidikan yang tidak termasuk sekolah penggerak untuk bisa mengimplementasikan kurikulum Merdeka tersebut. Nah, ini pilihan Bapak Ibu, bukan paksaan. Dan sampai saat ini yang mendaftar untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka sudah lebih dari 140.000 sekolah di Indonesia. Nah, sedangkan yang insya Allah akan menerapkan mulai tahun ajaran 2022-2023 sebanyak 80-an ribu satuan pendidikan. Jumlah yang sangat banyak. Ini besar Bapak Ibu. Jadi pilihan-pilihan tadi ada ke sana, diberikan kesempatan seluas-luasnya kepada satuan pendidikan untuk bisa mengimplementasikan. Langkah yang diambil lain oleh Kemendikbudristek diantaranya adalah tahun lalu kita menyelenggarakan asesmen nasional. Nah, hasil asesmen nasional tersebut kami tuangkan dalam profil dan rapor pendidikan daerah dan profil serta rapor satuan pendidikan. Nah, saat ini ada data hasil asesmen nasional yang menggambarkan mutu pendidikan kita. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dapat kami sampaikan bahwa dari rekap yang kami peroleh dari hasil asesmen nasional ditemukan bahwa sisi literasinya anak-anak kita 50% anak kita masih belum memenuhi standar minimum literasi. Kemudian yang kedua, dari sisi numerasi 67% anak kita belum memenuhi standar minimum numerasi. Artinya APK kita sudah tinggi Bapak Ibu. Tetapi ternyata APK itu tidak mentes. Tidak menghasilkan hasil belajar yang mentes. Secara statistik APK SD, SMP sudah 100. APK SMA, SMK, MA sudah mendekati 100. Tetapi ternyata nilai literasinya, numerasinya, dan karakternya masih harus diperjuangkan. Untuk itu kami menawarkan kurikulum Merdeka sebagai salah satu solusi untuk menjawab program atau ditawarkan sebagai bagian menyelesaikan permasalahan learning loss. Bahwa rendahnya capaian belajar yang dicapai anak-anak kita sudah menahun dan diperburuk oleh pandemi COVID-19. Nah, di rapor itulah nanti pemerintah daerah, satuan pendidikan bisa membaca rapor itu, kemudian menerjemahkan, merefleksikan, mencari akar permasalahannya, kemudian membuat program untuk daerah, membuat RKPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang diikuti dengan penganggarannya, dengan RKA daerah. Dan di satuan pendidikan membuat rencana kerja tahunan, program tahunan di sekolah, diikuti dengan RKAS, Rencana
kerja anggaran sekolah untuk memastikan bahwa permasalahan-permasalahan yang ditemukan pada rapor pendidikan bisa dijawab, sehingga ikhtiar kita untuk bisa menghasilkan capaian belajar pelayanan pendidikan yang bermutu bisa diwujudkan. Ini kami juga melaksanakan pemulihan pembelajaran lewat platform digitalisasi sekolah. Harus disebutkan oleh Bu Sasjen, kita memberikan bantuan TIK baik lewat APBN maupun DAK fisik di pemerintah daerah. Memang belum semua satuan pendidikan mendapatkan bantuan. Kemudian BIMTEK perencanaan, penatausahaan, pelaporan, pendampingan, pemanfaatan platform rapor pendidikan, perencanaan berbasis data, pengelolaan manajemen TIK bagi guru, bagi bahkan orang tua sudah kita lakukan, dan membuat platform Merdeka Mengajar yang bisa diakses siapa saja yang menghendaki untuk memahami tentang pembelajaran, baik itu oleh para guru, kepala sekolah, pengawas, pemerintah daerah, bahkan orang tua peserta didik bisa ke sana. Ini beberapa kerjasama kita dengan pihak lain. Kemudian program sekolah sehat kita galakan. Kami juga mensupport satuan-satuan pendidikan untuk bisa meningkatkan kualitas usaha kesehatan sekolah, itu usaha kesehatan madrasahnya, agar bisa merespon peristiwa-peristiwa kesehatan, bisa menjaga kesehatan keluarga sekolahnya, lebih khusus peserta didik, para guru, tenaga pendidikan, dan pada gilirannya orang tuanya di rumah juga akan selamat dari berbagai permasalahan kesehatan. Ini beberapa langkah yang bisa kami ambil karena waktunya terbatas. Atas perhatian Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.